Dalam menghadapi kehidupan di dunia ini, manusia selalu berhadapan dengan dua keadaan silih berganti. Suatu saat merasakan suka, saat yang lain merasakan duka. Pada saat bahagia, terkadang manusia menjadi lupa. Sebaliknya, saat duka datang, tidak sedikit yang berkeluh kesah. Sejatinya bagi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman, hidup adalah ujian. Subhanallah, Allah amat sayang kepada kita. Allah tunjukkan cara menjawab ujian itu semua. Nah, dalam segmen kali ini akan dibahas tentang ayat-ayat yang bisa memotivasi kita dan bagaimana cara pandang agar bisa melewati ujian-ujian dalam kehidupan yang dihadapi. Salah satunya dengan menyempurnakan rukun Islam, yaitu dengan sholat. Simak ulasannya secara lengkap kali ini bersama Ustadz Wido Supraha. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita akan mengangkat satu bagian dari ayat-ayat yang mudah-mudahan memotivasi kita untuk tidak sekedar menyempurnakan rukun Islam kita, yakni salat, tetapi juga mudah-mudahan dengan kajian ini kita mendapatkan salah satu cara pandang tentang bagaimana melewati ujian-ujian dalam kehidupan. Yang pertama, kita ingin menyempurnakan rukun Islam kita, dan Nabi SAW mengatakan buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Dan yang pertama, syahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dan ternyata yang kedua adalah wa iqamis salat. Jadi ternyata sebelum kita salat, kita harus punya alasan kenapa kita harus sholat. Dan karena itulah ayat pertama yang berbicara tentang takwa dalam susunan tertib Al-Quran, yakni orang-orang yang bertakwa itu ternyata pertama sebelum sholat kita telah bahas, yakni alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia beriman kepada yang ghaib. Keimanannya kepada yang gaib itu mendorongnya kemudian untuk melaksanakan atau mengekspresikan cintanya dengan cara yang Allah ridhoi, namanya salat. Ayat pondasi yang ingin saya jadikan referensi dalam kajian kita adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Yang ini nanti dikuatkan dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Ayat ini diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Masih ingat teman-teman semuanya berapa kali terulang kalimat wahai orang-orang beriman di dalam Al-Quran? Yakni 89 kali. Jadi kalau kita mengaku beriman kepada Allah, maka hendaknya kita mengetahui apa indikator orang-orang beriman itu. Dan di antara indikator key performance indicator KPI yang kita bisa ambil adalah 89 perintah di dalam Al-Quran. Dan salah satunya adalah ayat ini. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cemburu tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ista'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Minta tolonglah kalian itu menunjukkan bahwa Allah mengetahui kita punya
masalah. Karena hakikat kehidupan ini adalah punya persoalan. Makanya kemudian ketika kita punya masalah, nah ini namanya, saya ingin mengatakan, pertama yang harus kita nikmati ketika kita punya masalah, ya, yaitu kita bereskan our internal state of mind. Kita bereskan persepsi kita tentang persoalan itu. Ya, saya ingin mengusulkan beberapa poin yang sering saya jadikan referensi bagi diri saya pribadi. Pertama, persepsikanlah setiap persoalan dalam kehidupan itu sebagai challenge, tantangan. Yang kedua, persepsikanlah persoalan itu sebagai cara Allah membuat kita naik kelas. Jadi kalau kita tidak menikmati ujian, maka kita tidak berhak untuk mendapatkan jatah naik kelas. Makanya kalau kita mendapatkan ujian, kalau persepsi kita benar, bersyukurlah kepada Allah. Wa qulil hamdulillah. Kenapa? Karena Nabi SAW dulu pernah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yusib min. Siapapun orang itu dikehendaki meningkat kebaikannya, dia akan diuji dengan ujian, dengan musibah. Nah, persepsi yang ketiga yang perlu kita bangun adalah yakinlah setiap persoalan dalam kehidupan kita pasti kita mampu melewatinya, pasti. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah membebani kita dengan persoalan di luar kesanggupan saya. Saya pasti mampu. Terus yang harus kita lakukan apa? Yang keempat, persepsi juga. Yakinlah ketika Allah menciptakan persoalan untuk kita, karena persoalan datangnya dari Allah, maka pada saat yang sama Allah juga menciptakan solusinya. Tugas kita jangan berdiam diri di dalam rumah, mengurung, menangis. Karena Allah mengatakan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Di mana kemudahan itu? Cari. Makanya penutup Quran surat Al-Ankabut Allah mengatakan, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, siapa yang bersungguh-sungguh bergerak, berjalan, Allah akan tunjuki jalan-jalannya. Ketika kita bergerak, tidak menangisi kehidupan, itu adalah ciri orang-orang yang bertakwa. Ingat, penutup Quran surat At-Tolak ayat kedua dan awal ayat ketiga Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini rumus kehidupan. Jangan kita remehkan. Jangan percaya dengan orang-orang yang menjanjikan sesuatu padahal dia pranormal. Dia belum normal. Sementara orang-orang normal adalah orang-orang yang tunduk kepada penciptanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan mindset dan flow proses dalam berpikir itu. Wa qul alhamdulillah. Bersyukurlah kepada Allah. Apalagi kalau kita mendapatkan ujian, itu pertanda Allah memberikan kesempatan kita untuk beramal dengan amalan yang hanya bisa dilaksanakan ketika kita dapat ujian. Yaitu apa? As-sabru inda sadmatil ula. Sabar pada kesempatan yang pertama. Ya, saya mau cerita ketika Ramadan kemarin dari Cepu, saya dengan Dr. Daud Rashid naik kereta api dari stasiun dekat Cepu. Sebelum naik stasiun, saya dengan beliau ke kamar kecil dulu.
Nah ini tablet saya letakkan di atas toilet, tapi agak tinggi toilet di atas. Kemudian dapat kabar kereta sudah datang. Saya pun berdua masuk ke kereta. Ininya saya tinggalkan di sana, gitu kan? Nah saya mencoba membiasakan ketika ini kereta jalan, saya mau ngetik, tapi ternyata baru ingat ininya ada di stasiun, gitu kan? Mau marah-marah, nggak akan ada perubahan. Mau menangis, nggak ada manfaatnya. Wa qul alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Allah uji kita. Minimal ketika kita mengucapkan alhamdulillah, hadir keridhaan, tenang diri kita, dan hikmahnya kita bisa berpikir positif.